Halo, selamat malam. Selamat datang kembali di IG Live Bless Pendalaman Alkitab RGK, Remaja Gereja Khusus Ketapang. Oke, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol karena ini bulan Februari, bulan cinta-cintaan, ya kan? Kita akan ngobrol panjang lebar bersama dengan Cisilva Dona. Jadi kita akan join aja, kita tunggu dulu nih ya Cisilvanya. Oke. Halo Cisilva. Halo. Udah lama banget nih kita nggak Instagram live lagi di channelnya RG_Petapang. Jadi ini tahun baru dan IG live-nya akan diadain lagi karena kita dapat feedback bagus-bagus gitu ya, sangat memberkati teman-teman baik Instagram maupun nanti yang Gereja Ketapang di Sabtu ya keempat gitu. Di re-upload seperti itu. Kita hari ini akan ngebahas soal relationship. Wah, ini never ending topik gitu ya. Topik edisi Februari. Kalau dibicarakan di bulan Februari karena lagi hot-hot banget nih ya. Iya. Oke. Jadi kita kedatangan Cisilva Dona. Cisilva akan jadi narasumber kita nih ya, untuk kita mau kulik-kulik. Baik, panjang lebar lagi kita akan masuk ke dalam sesi kita, bukan sesi ya, ngobrol-ngobrol kita di relationship ini ya. Nah, aku jadi bertanya-tanya nih Ci, soal relationship itu selalu pasti yang mulai muncul di benak kita tuh, apakah jodoh itu di tangan Tuhan Ci? Itu tuh pasti selalu jadi kebingungan gitu. Kita membahas soal jodoh, apakah di tangan Tuhan atau di tangan siapa? Jodoh di tangan Tuhan atau di tangan siapa? Di tangan orang tua. Enggak ya. Ya seringkali banyak orang itu nanya gitu ya, Paula ya. Jodoh itu di tangan Tuhan nggak sih, Ci? Gitu. Nah, tapi pertanyaannya kalau jodoh di tangan Tuhan, kok ada perceraian? Gitu. Nah, kalau misalnya jodoh di tangan Tuhan, berarti perceraian itu jadi salah Tuhan dong. Nanti kalau pacaran putus jadi salah Tuhan juga gitu. Nah, padahal di Alkitab juga tidak disebutkan gitu bahwa jodoh itu di tangan Tuhan gitu ya. Yang namanya ditetapkan tuh cuma satu, keselamatan, predestinasi gitu. Tapi kalau misalnya pasangan hidup di Alkitab itu Tuhan kasih kita kehendak bebas, tapi ada pagernya seperti itu. Nah, memang Tuhan bisa berintervensi sih gitu di dalam sebuah relasi pacaran. Intervensinya bisa itu nanti jadi baik gitu ya, lanjut ke pernikahan, tapi juga bisa intervensinya intervensi yang tidak baik. Misalnya kita anak Tuhan, kemudian kita salah pilih. Kita pilihnya yang tidak seiman dan juga tidak kenal Tuhan, dan Tuhan sayang sama kita. Tuhan bisa intervensi, bikin misalnya pacaran itu jadi putus, begitu ya, jadi nggak berlanjut, gitu. Atau kadang Tuhan mungkin izinkan itu terjadi karena ingin ada satu rencana, begitu. Nah, memang kalau dikatakan jodoh itu di tangan Tuhan, jelas tidak, karena kita yang harus mengusahakan. Kita diberikan kehendak bebas buat setiap kita itu memilih sesuai dengan pagar yang Tuhan sudah tetapkan gitu ya di dalam Alkitab. Pagarnya seperti apa nanti kita akan bahas sama-sama ya, ada pagarnya waktu kita mengusahakan, kita memilih. Nah, oleh sebab itu Paula, kalau mau punya pacar, mau punya pasangan, harus cari, harus aktif. Jadi nggak bisa tuh di dalam rumah kita nunggu nanti tiba-tiba turun dari langit jeng 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 gitu, juga nggak bisa gitu ya. Atau tiba-tiba ada yang ngetok pintu, cowok ganteng, cewek cantik, juga enggak gitu. Atau misalnya ketemu di sosmed, Tuhan kasih tanda kalau nanti ada yang add di Instagram, cantik, cakep, oh ini jodohku. Ya nggak gitu juga sih. Cara mencarinya nggak seperti itu. Ya, kira-kira begitu. Berarti ya jodoh di tangan Tuhan itu mungkin yang kata Cisilva ngomong ya Bu, itu bukan sesuatu yang alkitabiah, tapi sebenarnya ya kita mencari sesuai kehendak Tuhan gitu ya, pagar-pagarnya Ya, untuk bantuin gitu. iya, iya, Ya gitu. Tuhan
kayak angsa turunin pasangan gitu ya. Kayak dayang-dayang turunin, kayaknya nggak begitu ya. Tetap kita harus aktif mencari, begitu. Seperti itu. Nah itu jadi bikin penasaran tuh Ci, gimana tuh cara kita mencari? Soalnya kan kadang ya kalau aku sebagai cewek tuh suka bingung gitu Ci, mencarinya tuh kayak gimana gitu. Tapi kan kalau cowok mungkin akan lebih tahu ya, sudah ya memang dia naturnya ngejar, mencari gitu kan. Tapi gimana tuh batasan-batasan kita dalam mencari itu tuh Ci, sebagai cewek maupun cowok gitu. Ya, sebelum pacaran memang tahap pertama itu mencari, begitu, memilih. Nah, memilihnya bukan berarti terus kita pergi ke GBK, terus kita lihat, mencari, atau ke mall, mencari gitu. Enggak gitu sih. Jadi memang bertemanlah, begitu. Bertemanlah ke banyak orang, bertemanlah ke semua orang. Nah, khususnya komunitas-komunitas Kristen itu seperti ya RGK Ketapang ini, Bless Ketapang ini tuh good gitu. Ini adalah satu komunitas bagaimana kita bisa berteman, bergaul dengan saudara-saudara seiman kita gitu. Nah, selain itu kita juga bisa berteman begitu dengan komunitas yang lain gitu ya. Mungkin komunitas di sekolahan atau komunitas dimanapun begitu. Yang memang kita lihat bahwa komunitas itu adalah komunitas yang seiman. Jadi memang kita harus bergaul, berteman dengan siapa saja. Sebelum kita masuk di dalam relasi pacaran yang sehat, kita harus pertama pilih dulu. Pilih teman untuk kita tentukan jadi nanti menjadi pasangan yang benar buat setiap kita, begitu ya. Nah, memang yang pasti kita harus mencari dan memilih sesuai dengan pagar-pagar yang Tuhan sudah tentukan. Nah, pagarnya itu dalam Alkitab, itu dalam Kejadian 2 ayat 18. Pagarnya sebenarnya cuma dua, Tuhan kasih. Yang pertama seiman, kedua sepadan. Nah, seiman itu apa? Seiman itu bukan berarti satu gereja. Oh, ini satu gereja sama saya. Enggak, gereja itu organisasi, bukan tentang iman. Lalu, oh ini satu agama sama saya. Nah, memang iman itu artinya iman kepada Kristus. Tapi Kristen itu adalah pengikut Kristus, iman kepada Kristus. Jadi Kristen itu bukan bicara masalah agama, tapi Kristen itu pengikut Kristus. Jadi kita cari orang yang memang seiman dengan kita, yaitu sama-sama mengikut Kristus. Nah, yang kedua itu adalah sepadan. Sepadan itu artinya yang bisa nolong kita, menjadi penolong bagi kita. Nah, penolong bagi kitanya itu seperti apa ya gitu. Ada pandangan yang bilang, oh kita pilih aja yang beda sama sekali supaya bisa saling melengkapi. Nah, itu sebenarnya pandangan yang agak keliru begitu ya. Justru kita harus mencari, memilih itu dengan pasangan yang paling tidak 60% ada kesamaan. Paling tidak ada kesamaan hobi, ada kesamaan di dalam kita ngobrol, jadi connect, nyambung. Coba bayangin kalau kita baru temenan aja kita udah gak nyambung gitu. Dia ngomong apa, kita minatnya apa, udah gak nyambung. Gimana nanti waktu pacaran? Pasti akan gampang berantem, gampang gak connect, gak nyambung waktu ngomong, seperti itu. Ya, seperti itu sih kira-kira waktu kita mencari, paling gak ada dua pagar itu tuh yang perlu kita lihat gitu ya, berteman, bergaul dengan komunitas-komunitas yang memang seiman, dan kita mulai mencari begitu ya, yang kira-kira bisa connect, bisa nyambung, yang bisa kita sama-sama bisa saling melengkapi begitu. Paling nggak 60%. Kalau lebih besar dari 60%, wah puji Tuhan, syukurlah. Tapi kalau misalnya cuma dikit banget gitu ya, kira-kira kesamaannya, ya kita perlu pikirkan ulang begitu, apakah ini bisa pas, nanti jadi berantem terus nggak begitu, atau malah ini jadi musibah gitu ya dalam relasi kita gitu. Seperti itu sih, karena kan kita setiap orang itu dilahirkan berbeda gitu ya, karakternya berbeda, kemudian latar belakang keluarga berbeda, latar belakang pendidikan berbeda begitu. Kemudian lingkungan pergaulan yang sebelum-sebelumnya juga berbeda. Jadi sebaiknya itu ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kita punya karakter dan kita punya histori yang berbeda-beda begitu.
Itu Hmm. sih. Mm-mm. Aku jadi penasaran sih, apakah kesepadanan itu sama dengan kita kepribadian juga sih? Bisa berkaitan sama. Eh, Oke, kalau kepribadian, kita pasti memiliki kepribadian yang berbeda-beda, begitu ya. Ada berbagai macam kepribadian ya, sanguin, melankolis, tapi belum tentu tuh sanguin sama sanguin juga belum tentu cocok, gitu. Jadi memang tidak bisa kita patok, oh kalau sanguin tuh cocoknya sama yang kolerik, gitu. Atau melankolis cocoknya sama yang plekmatis gitu. Nggak bisa dipatok seperti itu. Yang penting waktu kita mencari, berteman, bergaul begitu, kita bisa nyambung ngomonginnya masalah apa begitu. Nah, misalnya kesukaannya apa? Nah, misalnya waktu waktu saya sama Kojo gitu ya, saya kasih contoh diri saya aja gitu. Waktu kita berteman, itu nyambung waktu ngobrol-ngobrol. Nyambungnya adalah kita sama-sama suka baca mengenai satu buku begitu. Ada beberapa buku yang kita suka, terus kemudian kita discuss. Waktu itu ada beberapa buku filsafat juga. Nah, kita suka gitu discuss tentang filsafat, kemudian ada apologetik begitu ya. Nah, kita suka, nah nyambung begitu. Nah, apakah terus kita ada perbedaan? Nggak ada, gitu. Ada banget. Saya suka ngumpul-ngumpul, gitu, sama orang-orang, teman-teman, ngobrol, suka. Tapi kalau Kojo nggak suka ngumpul-ngumpul. Dia lebih suka memang menyendiri, baca buku. Dia bisa baca buku menyendiri tuh dari pagi sampai sore, begitu sendirian. Suka banget, itu surga banget bagi dia. Kalau saya nggak bisa, gitu. Nah, ada perbedaan, tapi paling tidak yang disebut dengan sepadan penolong itu paling tidak ada beberapa karakter kita, kesukaan kita, hobi kita itu yang sama, begitu. Seperti itu sih. Nah, memang ya kita sulit ya, sulit mencari yang benar-benar plek sama gitu sulit. Paling tidak kita bisa connect gitu. Atau paling tidak ada nilai-nilai moral yang sama antara kita dengan orang yang akan nanti menjadi pasangan kita. Nah, misalnya nilai moralnya ya bohong itu dosa misalnya. Itu kan satu nilai moral kekristenan. Kita sama-sama nggak setuju gitu. Iya, sama. Ada yang mungkin kita mau punya pasangan ya nggak apa-apa lah bohong-bohong tipis, ada bohong-bohong putih itu nggak apa-apa. Nah, kita gimana nih bisa tolerir nggak gitu? Kita bisa connect nggak? Seperti itu. Ya kira-kira seperti itu sih. Kita yang bisa menilai diri dan pasangan gitu. Ya, ya itulah gunanya bersosialisasi itu ya, berarti ya, Ci. Untuk Iya, kita kenal dulu gitu ya. Untuk betul. mencari itu ya, makanya kita bisa ngobrol, bisa nyambung kayak gitu ya. Oke. Iya, justru dengan temanan, bergaul sebanyak-banyaknya, kita tuh jadi kenal. Sebenarnya bukan kenal orang lain juga, tapi kenal diri kita gitu. Kita nih orangnya kayak gimana gitu. Oh, gampang tersinggung, gampang emosi begitu. Oh, kita nih orangnya memang suka ngumpul-ngumpul. Atau kita nih orangnya melankolis abis atau emosional abis begitu. Nah, kita perlu berteman atau pilih gitu pasangan yang bisa mungkin melengkapi kita, negur kita gitu. Seperti itu. Misalnya seperti itu sih. Itu makanya berteman bergaul dengan sebanyak-banyaknya orang itu sangat baik gitu ya. Khususnya dalam komunitas-komunitas seperti RGK Ketapang gitu atau komunitas lingkungan sekolah itu tuh sangat baik yang khususnya seiman ya. Seperti itu. Oke, nah itu tahap pertama tuh ya, Ci, mencari ya. Iya, baru tahap mencari, memilih gitu. Oke Heeh. ya, untuk teman dengan banyak orang, dengan komunitas-komunitas, apalagi yang seiman gitu ya. Iya, Kayak heeh. langsung mencari di air yang segar ya, langsung seiman aja, ngapain lah mencobai diri ya. Jauhkanlah dari pencobaan-pencobaan gitu ya. Oke, jadi setelah mencari itu what next sih? Iya, jadi setelah mencari, oh ya, saya mau tambahin dikit. Memang kalau kita udah kerja atau kita dalam lingkungan kuliah, memang nggak dipungkirin kita akan ketemu dengan orang-orang nggak seiman sih, Paula, gitu ya. Misalnya di kampus gitu kan ya,
kita pasti akan ketemu dengan orang yang gak seiman. Nah, kita perlu lebih aware gitu ya. Berteman gak apa-apa, tapi mungkin kita sudah kasih warning ke diri kita sendiri gitu. Siapa yang memang kita akan jadikan channel atau calon lah yang kita doakan begitu. Kalau kita cewek ya kita udah tahu ini nggak bisa aja ya, kita nggak perlu terlalu bagaimana begitu bertemannya, nggak perlu sampai harus memikirkan itu nanti bakal jadi calon saya. Kita harus jauh itu gitu. Nah, kalau misalnya kita udah berteman dengan semua orang begitu ya, bahkan yang nggak seiman pun juga boleh, tapi kita perlu kasih warning gitu ya kalau yang nggak seiman. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap PDKT. Gitu ya. Nah, tahap PDKT ini yang seringkali orang-orang tuh salah mengira gitu. Dipikir tahap PDKT ini adalah tahap cap cip cup. Kita PDKT yang cowok nih biasanya ya. Kita PDKT ke banyak orang. Kemudian yang mana nih yang mau sama gua? Ya udah yang ini ditembak nggak mau, ini nggak mau, ini nggak mau, ini yang mau, ya udah ini sama ini. Berarti ini pasangan saya. Nggak gitu ya. Atau yang cewek gitu. Misalnya yang cewek di PDKT sama 5 orang. Nah, cap cip cup gitu ya. Kita pilih dari 5 orang nih yang cewek gitu ya. Siap-siap untuk menerima yang mana tergantung. Nah, sebenarnya di dalam tahap PDKT itu bukan berarti kita mendekati atau kita mendoakan banyak orang. Yang cewek pun juga kita mendoakan banyak orang. Kalau cowok kan dia yang mendekati, dia lebih aktif begitu ya. Kalau cewek kan mungkin yang lebih menunggu begitu ya. Nah, sebetulnya di dalam tahap PDKT itu kita itu harus mendoakannya paling enggak mendoakan 1 orang. Oleh sebab itu, sebelum di tahap PDKT, kita harus benar-benar mendoakan dan memikirkan apakah ini 1 orang yang kita pilih begitu. Nah, kalau memang kita sudah pilih 1 orang ini, nah kita doakan, nah disitulah tahap PDKT baru dimulai. Ke yang cowok berarti PDKT ke yang cewek berarti sama-sama untuk mendoakan ini cowok. Jadi tahap PDKT itu sebetulnya adalah tahap penjajakan, gitu ya. Kita mulai mengenal dia seberapa bertumbuhnya imannya. Terus kemudian yang kedua, karakter dari luarnya itu seperti apa? Orangnya emosian nggak ya? Orangnya kalau ngomong kasar nggak ya? Kayak gitu. Seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, kita lebih dalam lagi kita lihat gitu, hobi, kesukaannya, kesehariannya seperti apa. Ibarat kalau kita lihat kucing dalam karung tuh kita udah mulai buka karungnya, kita ngintip gitu tuh. Jadi kalau PDKT itu seperti itu, begitu. Kita ngintip, kita lihat, kita jajakin, begitu. Hanya kepada 1 orang. Nah, kalau cowok itu sebetulnya itu adalah tahap di mana kalau bagi para cowok ya, itu adalah 1 tahap bagaimana dia bisa untuk mengeluarkan jurus-jurusnya tuh di situ. Sebelum nembak, dia kenalin dulu nih cewek yang mau ditembak. Dia sukanya apa enggak, sukanya apa ya, makanan kesukaannya apa, kemudian dia dalam berbicara itu seperti apa gitu, sehingga yang para cowok yang mau deketin cewek ini udah tahu, oh cewek ini sukanya misalnya makan steak gitu. Nah, waktu pas mau PDKT penjajakan bisa dideketin dengan ajak makan steak, jadi kan nyambung tuh gitu. Jadi waktu ditembak ya persentase diterimanya lebih gede gitu. Nah, kalau yang cewek karena dia yang di PDKT, nah misalnya dia di PDKT beberapa orang, nah ini perlu hati-hati gitu yang cewek. Jangan kasih PHP gitu ya, jangan kasih PHP ke, wah misalnya saya lagi deketin 5 cowok nih Ci, gitu. Terus nanti kasih PHP ke 5 orang itu, sebenarnya nggak boleh begitu juga. Jadi yang cewek ini waktu di PDKT, perlu pikirkan 1 orang yang benar-benar mau didoakan. Nah, untuk 4 orangnya yang lain, kita jawab sewajarnya, nggak perlu yang sampai terlalu intens seperti itu, sehingga cowok itu bisa membaca bahwa sedang ada distance gitu ya, cewek itu sedang menjauh. Sedangkan 1 yang kita doakan ya kita lebih intens untuk jawab. Sedangkan untuk cowok
Nah, kalau cowok bedanya adalah dia yang PDKT, berarti waktu dia PDKT udah satu orang, nggak bisa langsung banyak orang seperti itu. Kira-kira seperti itu sih. Nah, yang cowok nih seringkali juga jangan ghosting gitu ya. Seringkali kan banyak tuh yang ngilang tiba-tiba seperti itu. Nah, kalau memang kita sudah doakan satu orang, kita pilih satu orang, kita mau PDKT satu orang, ya kita benar-benar PDKT dengan bertanggung jawab bagi para cowok. Jangan tiba-tiba di tengah jalan kita lihat kejelekan ini cewek, langsung ghosting, hilang gitu. Maksudnya ya kita sebagai cowok harus bertanggung jawab. Kalau memang tidak suka, benar-benar parah tidak suka, ya kita harus pelan-pelan ngomong gitu. Kita diskusikan dengan calon wanita yang akan jadi pasangan kita gitu. Seperti itu sih. Jadi di dalam PDKT memang ada banyak pengenalan, ada banyak diskusi gitu ya, ngobrol untuk mengenal karakter kesukaan. Tapi perlu diingat, kalau misalnya udah PDKT belum tentu jadian gitu. Belum tentu jadian gitu, dan belum tentu kita diterima ya para cowok. Atau para cewek juga siap-siap kalau memang cowoknya itu waktu PDKT dia ada satu hal yang nggak serak banget, kemudian nggak jadi nembak, ya kita juga mesti siap gitu. Seperti itu. Iya, iya, iya. Oke. Nah, itu ya, dengerin baik-baik ya para cowok dan para cewek. Ghosting. Iya, seringkali kan banyak gitu ya yang dideketin, terus habis itu ya Ci kalau ini ditolak ada cadangan ini, ya nggak begitu sih ya, sebaiknya dalam PDKT itu satu orang seperti itu. Iya, iya, ya. Teman dengan semua, dan kalau udah mulai mau serius di PDKT-nya ya pilih satu orang untuk didoakan. Iya, betul, seperti itu sih. Oke, nah kalau udah masuk pacaran gitu ya, nah ini poin pentingnya. Gimana tuh Ci kita bisa punya pacaran sehat gitu di tengah banyak toxic relationship? Oke, jadi kalau udah pilih pasangan yang benar, yang menurut kita dia seiman, kemudian menurut kita juga dia bisa menjadi penolong, sepadan buat kita masuk dalam relasi yang pacaran. Nah, pacaran itu tuh eksklusif gitu ya, satu hubungan yang lebih eksklusif. Memang yang paling eksklusif itu adalah pernikahan, di mana Kristus sebagai kepala rumah tangga. Tetapi di dalam relasi pacaran bukan berarti Kristus itu Tuhan nggak ada di dalam relasi itu. Memang kalau di dalam ayat Alkitab itu seringkali yang dibahas secara literal gitu ya, Kristus itu di dalam pernikahan itu dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Tapi bukan berarti Kristus tidak ada dalam relasi pacaran, justru harus ada dan harus sudah ada di dalam relasi pacaran itu. Nah, taunya dari mana bahwa Kristus itu ada di dalam sebuah relasi pacaran? Nah, di dalam relasi pacaran yang sehat itu paling tidak ada kasih Kristus. Nah, kasih Kristus itu seperti apa? Nah, sebenarnya Paulus sudah bahas apa itu kasih yang mencerminkan kasih Kristus. Ya, mungkin teman-teman di rumah bisa buka bagian Alkitab atau nanti bisa dibaca ya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 19 dan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Apa sih identifikasi itu kasih? Apakah kasih di dalam pacaran itu hanya berisi hawa nafsu atau lust gitu? Atau kasih dalam pacaran itu seperti apa? Nah, Paulus sudah menjabarkan dalam 1 Korintus, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan hal yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ada jabaran dari Paulus seperti itu. Tapi kalau saya boleh rangkum, sebenarnya kasih Kristus itu ada dua dari aspek itu ya. Saya rangkumkan jadi dua, yaitu kasih yang memberi diri dan kasih yang mau berkorban. Begitu. Nah, seperti itu kan seperti kasih Kristus. Kristus mau memberikan dirinya, memberikan nyawanya, dan mau berkorban buat setiap kita, begitu. Nah, dalam relasi pacaran itu ada kasih seperti itu. Mau mengorbankan diri artinya adalah
mau mengendalikan diri, maksudnya seperti itu. Dan kasih yang mau memberi diri sesuai dengan porsinya. Memberi diri ini bukan berarti sampai memberikan tubuh kita, begitu, enggak ya. Ada porsinya yang lebih sehat seperti itu. Seperti itu sih, gitu. Nah, itu ya. Kasih yang didasari oleh kasih Kristus itu ya, pacaran yang sehat ya. Iya, seperti itu sih. Itu yang perlu menjadi dasar dulu di dalam pacaran yang sehat itu adalah kasih Kristus. Seperti itu. Itu yang perlu menjadi poin utama begitu ya di dalam kita teman-teman yang para remaja, yang udah kuliah, yang lagi pacaran begitu ya. Kasih Kristus itu harus menjadi dasar yang utama gitu. Oke. Nah, aku jadi bertanya Ci, soal love itu kan kadang suka apa ya, nyerempet juga tuh sama ya apa ya, hawa nafsu juga, apa Ya, dengan diri sendiri yang kita dasari betul. cinta gitu. Ya. Membedakan love atau lust gitu. Iya, jadi memang banyak relasi begitu ya yang saya temui gitu. Beberapa saya konseling dengan pasangan-pasangan muda gitu, yang mengatakan kalau kamu cinta sama saya, buktikan dong cintamu seperti apa. Kan seringkali ngomongnya begitu kan ya, buktikan dong cintamu seperti apa. Ayo, maksudnya jadi serahkan tubuhmu itu sebagai bukti cinta. Nah itu sebetulnya adalah lust gitu. Saya membaca ada satu buku yang bagus sekali, dia rangkumkan ada 5 tanda pacaran itu sehat atau enggak gitu ya. Itu buku itu bagus sekali. Jadi dia itu rangkumkan 5 tandanya. Yang pertama, disebut pacaran sehat itu tuh kalau kita sama-sama dengan pacar kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah itu ngetesnya gimana? Ngetesnya gini, kalau kita punya pacar, tapi kita makin dekat sama Tuhan, kita makin giat melayani, kita makin cinta Tuhan, makin senang baca Alkitab, makin senang diskusi Alkitab. Nah, berarti relasi kita bertumbuh. Tapi kalau kita punya pacar, tapi jadi kepengennya berdua aja, pengennya sayang-sayangan, kepengennya cuman berdua, males ke gereja, pengennya pergi nonton dulu, males teduh, males doa, jadi jauh dari Tuhan. Nah itu perlu tanda tanya. Bener nggak ini relasi pacaran yang sehat? Itu yang pertama. Ngetesnya itu. Yang kedua kita perlu ngetes nih dalam relasi kita dengan pasangan kita, pacar kita. Ini tuh subjective love atau objective love. Nah, subjective love itu begini. Subjective love itu kasih yang manipulasi. Jadi kasih manipulasi itu gini, kalau kamu cinta sama aku, ayo, kamu mesti harus mau misalnya tidur sama aku. Jadi kasih yang mengharapkan sesuatu, begitu. Kasih yang jika, bukan kasih seperti kasih Kristus, kasih yang walaupun, begitu ya. Seperti itu. Nah, tapi kita kalau dalam pacaran yang sehat, itu harus objective love. Objective love itu artinya apa? Kita memberi, seperti kasih Kristus memberi, tapi sesuai dengan apa takarannya, gitu ya. Apa yang menjadi standar, apa yang menjadi pagar, seperti pagar dalam kasih Tuhan, gitu ya. Kita memberi dengan kasih Tuhan, seperti itu. Tapi kita tahu bahwa ini dosa, nggak boleh dilakukan, ya kita tahu, kita mengasihi Kristus, nah ini dosa, jadi kita harus menghindari itu. Nah, itu objective love, begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah envious love, ke jealous love. Kalau pacarannya nggak sehat, itu envious love. Sebenarnya envious dan jealous itu sama-sama cemburu. Tapi kalau envious, itu lebih posesif. Kalau pacar kita posesif, mengekang kita, malah maunya cuman berdua, nggak boleh berteman sama yang lain, bahkan untuk IG live begini juga nggak boleh. Nah, perlu tanda tanya. Yang benar adalah jealous love. Cemburu boleh nggak? Boleh, cemburu boleh, tapi ada porsi yang sesuai dengan porsinya. Memang yang kita harus cemburui. Nah, kalau misalnya ikut IG live seperti ini, kita cemburu, nah itu aneh gitu. Tapi misalnya cemburu dalam artian, oh dia pergi sama cowok lain,
Nah, kita cemburu itu masih wajar begitu. Tapi kalau sampai posesif, mengekang banget begitu, nah itu yang nggak wajar, nggak boleh. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, peralihan dari pacaran itu dari activity center ke dialog center. Pacaran itu isinya bukan cuma jalan-jalan, nonton, begitu ya, tetapi pacaran itu harus diisi dengan komunikasi. Karena waktu kita PDKT memang penjajakan, pengenalannya baru sisi luar. Nah, perlu dari sisi dalamnya. Oleh sebab itu pacaran itu harus ada dialog, ada komunikasi untuk kita lebih kenal lebih dalam, seperti itu. Dia karakternya seperti apa, dia kekurangan histori masa lalunya seperti apa, atau dia mungkin sedang bergumul apa. Jadi isinya nggak cuma nonton, makan, terus minum boba tea, nggak cuma begitu. Ya, jadi pacaran itu bukan activity center, tetapi dialog center. Ada komunikasi. Dan yang terakhir, pacaran yang sehat itu harus beralih dari seksual oriented ke personal oriented. Kalau pacaran cuma isinya hawa nafsu, seksual, seperti itu, nah itu pacaran sudah nggak sehat. Karena pacaran itu harus berfokus atau orientasi kepada orangnya. Bagaimana supaya pasangan kita itu bisa bertumbuh. Bagaimana supaya pasangan kita itu bisa kita sayang dengan begitu rupa dengan kasih Kristus. Seperti itu. Jadi para kaum Hawa, para wanita, kita itu adalah wasit bagi relasimu, dan para kaum Adam, para pria, kita adalah kapten dalam memimpin relasi ini bertumbuh kepada Tuhan. Jadi itu yang perlu ada batasan-batasan dan pagar-pagar yang perlu kita bicarakan dengan pacar kita, begitu ya. Batasan seperti apa, begitu, di dalam relasi ini supaya tidak menjurus ke seksual oriented, tetapi lebih kepada personal, kepada dialog, begitu ya, komunikasi yang baik sehingga bisa mengenal satu dengan yang lain. Seperti itu, Paula. Wow. Itulah pacaran yang sehat, begitu. Hal-hal yang disampaikan di Silva nih mantap banget ya teman-teman, kalau harus dicatat ini ya, ini kayak perlu jadi notes dan reminder buat setiap kita ya, baik teman-teman yang lagi pacaran ataupun yang sedang mencari ataupun sedang PDKT gitu ya. Ini 5 reminder yang harus ditulis di HP kalian, mungkin yang selalu kalian pegang, selalu kalian buka, karena benar-benar setelah itu datang tuh benar-benar ini loh, kita kayak iya aku tahu nih awalnya kayak gini nih, tapi tiba-tiba ada cinta dan luar biasa kok. Iya, iya, iya. Ya, nanti boleh dibagikan juga. Saya udah ketik, tulis di Word. Mungkin nanti bagi teman-teman dari Ketapang bisa baca tulisan saya juga sih ya. Kalau mungkin boleh di-share juga, bisa dibaca sehingga di situ ada contoh-contohnya sehingga bisa lebih memahami begitu ya. Lebih ingat begitu 5 poin mengenai pacaran yang sehat itu seperti apa. Seperti itu. Ya, khususnya bagi yang baru mulai pacaran di edisi-edisi Valentine kan masih hot-hotnya tuh ya. Seperti itu. Nah, seringkali jadi apa ya, dunia milik berdua begitu ya. 5 tips mengenai pacaran yang sehat sebagai tanda untuk kita bisa refleksi ya. Pacaran kita tuh sehat apa enggak gitu ya. Jadi sama-sama bertumbuh enggak gitu. Ataukah di dalam pacaran kita itu kita manipulatif enggak? Yang ketiga, kita cemburunya bener enggak gitu, atau kita posesif. Terus yang keempat, apakah pacaran kita cuma activity doang atau ada dialog, ada komunikasi untuk saling mengenal. Dan yang terakhir, pacaran kita apakah seksual oriented atau kita berfokus ke personalnya untuk kita lebih kenal, kita lebih bisa sama-sama bertumbuh, kita tahu karakter pacar kita bisa sama-sama berubah nggak tentang karakter kita gitu. Itu sih. Oke. Nah teman-teman, kalau teman-teman mau ada pertanyaan atau ya kasus teman gitu, boleh banget ya ditulis di komen untuk ditanyakan langsung ke Silva nih, supaya kita tanya-tanya supaya kalian nggak galau lagi.
apa yang harus dilakukan atau bagaimana dalam menyelesaikan relasi pacaran gitu ya. Nah, kita udah ngumpulin pertanyaan juga nih, Ci. Sebenarnya kita adain polling juga sih. Kita ngadain polling. Iya. Buat apa sih kita itu pacaran sih? Gitu. Nah, itu tuh ternyata banyak juga yang jawabnya variasi. Bilang kayak nggak jomblo, ada yang buat kasih waktu, yang gitu ya, apa aja lah supaya mungkin ada yang nganterin kayak gitu sih. Nah, tapi juga ada yang oke juga gitu, kayak accomplish tujuan Tuhan untuk persiapan menikah, saling menguatkan sama lain. Nah, sebenarnya apa sih, sebenarnya buat apa sih kita pacaran gitu? Nah, buat apa sih kita pacaran gitu ya? Kenapa sekarang pertanyaannya kalau misalnya langsung nikah gitu, benar-benar kita nggak kenal sama orang yang akan menjadi suami kita, nanti kita yang akan tidur bersama dalam satu ranjang begitu ya, kita sama sekali nggak kenal gitu, nih orang kesukaannya apa. Nah, kira-kira kalau bisa dibayangkan masuk di dalam relasi pernikahan dengan orang yang sama sekali nggak kita kenal gitu, nah pasti akan terkaget-kaget. Terus kemudian yang kedua, pasti akan lebih banyak miskom dan berantemnya begitu. Oh, nanti kan bisa, Ci, kalau udah seiman kita bisa perbaiki di dalam pernikahan gitu. Belum tentu gitu, belum tentu. Jadi jangan berpikir kalau kita punya harapan ke pasangan kita supaya dia berubah, oh nanti kalau udah nikah dia akan berubah. Belum tentu loh, karena karakter orang itu seringkali sudah mematok di dalam dirinya, susah untuk mau berubah. Begitu. Nah, makanya perlu yang namanya pacaran, dalam artian itu dialog. Yang tadi saya ngomong gitu. Makanya dalam pacaran yang sehat itu perlu yang ada namanya dialog center, personal oriented. Dalam artian di situ tujuannya itu adalah untuk komunikasi, untuk diskusi, dan untuk sama-sama mengenal diri, mengenal pasangan, dan sama-sama ayo kita yuk sama-sama berubah. Apa yang kurang dari kamu? Apa yang kurang dari saya? Makanya harus melewati sebelum pernikahan itu yang namanya pacaran gitu. Nah, pacaran ini tujuannya adalah supaya kita bisa mengenal, kita bisa komunikasi, sehingga kita bisa sama-sama mengenal mana kekurangan, mana kelebihan, dan kita bisa sama-sama berubah begitu ya sebelum masuk di dalam relasi pernikahan. Apakah kita cocok, benar-benar cocok dengan orang ini, kita benar-benar connect gak sama orang ini. Makanya perlu yang tadi saya udah bahas, ada 5 tanda pacaran sehat. Salah duanya adalah ada dialog center, ada personal oriented gitu. Jadi bukan yang isinya cuma hawa nafsu ya, atau seksual oriented gitu. Seperti itu. Nah, itu bahaya begitu ya dalam pacaran. Makanya perlu ada batasan-batasan di dalam berpacaran supaya kita tidak mengarah ke dosa seksual begitu ya. Seperti itu. Berarti kalau pacaran itu untuk kita mengenal untuk jenjang yang lebih serius gitu ya, Ci. Berarti misalnya anak SMP itu oke nggak tuh kalau udah mulai pacaran gitu? Nah, makanya dari itu ya, kalau misalnya anak SMP, karena memang pacaran itu sebetulnya adalah fokusnya itu nanti mengenal lebih dalam, masuk dalam pernikahan. Oleh sebab itu sebenarnya kalau kita lihat dalam tugas perkembangan usia-usia begitu ya, SMP itu sebetulnya kalau di dalam tugas perkembangan bukan untuk mencari pasangan hidup, begitu. Justru di dalam masa remaja, SMP, SMA, begitu ya, sebetulnya adalah masa di mana kita tuh berteman sebanyak-banyaknya, bergaul sebanyak-banyaknya. Itu adalah masa seperti itu. Nah, namun sesuai dengan perkembangan zaman, begitu ya, mereka udah pengen cicip-cicip tuh yang namanya pacaran seperti itu, gitu ya. Saya juga pernah pegang Korem, Komisi Remaja 8 tahun, 8,5 tahun, jadi tahu
Ci, tapi kan pengen tuh cici-cici punya pacaran, jadi ada yang nganterin. Terus ya kalau Valentine itu ada yang ngirimin bunga, ngirimin coklat, ajak dinner gitu. Ya, kalau misalnya bilang boleh atau tidak boleh, kalau lihat dari teori perkembangan, usia perkembangan memang sebetulnya itu belum waktunya, begitu. Tetapi memang nggak dipungkirin ada anak remaja saya dari SMA, dari SMP bahkan, udah pacaran. Dan sekarang nih bentar lagi mau nikah. Jadi dia pacaran lama bener gitu. Dia pacaran berarti ada sekitar 11 tahun dia pacaran. Nah, pertanyaannya adalah, Ci, gimana tuh pacaran 11 tahun? Berarti dia pacaran dari SMP boleh gitu ya? Saya tidak akan bilang boleh dan tidak boleh. Tetapi yang pasti tujuan kamu pacaran apa sih? Gitu. Kalau cuman untuk biar ada yang nganterin, buat gengsi-gengsian. Nah, padahal pacaran itu adalah relasi yang lebih eksklusif. Sayang nggak waktumu gitu. Padahal kalau kamu waktu remaja kan bisa berteman dengan siapa aja kan. Sedangkan kalau kamu udah pacaran, nanti kamu jadi eksklusif gitu. Waktunya akan lebih banyak dengan pacarmu untuk lebih saling mengenal. Dan waktumu yang sebetulnya untuk lebih mengenal, berteman, mengenal diri, bergaul dengan banyak orang jadi hilang gitu. Nah, kalau misalnya memang kamu sudah siap untuk hal itu, gitu ya, ada anak remaja saya yang memang langsung mau serius, gitu, seperti itu. Nah, silakan aja, gitu. Tapi ya siap-siap bahwa berarti kamu akan membuang waktumu untuk berteman, bergaul dengan banyak orang. Dan yang kedua adalah masa pacaran yang begitu lama, kamu perlu mesti hati-hati dengan yang namanya batasan. Nah, seringkali, kan aku udah serius sama kamu, udah pacaran 5 tahun. Jadi kita fine aja lah, kita misalnya seks bebas. Nanti kissing sana sini. Nah, padahal itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah dosa. Justru dengan pacaran itu kita harus mengejar kekudusan kan, mengejar kekudusan hidup. Itu yang harus tetap dipertahankan. Seperti itu. Nah, apakah kita mampu untuk mempertahankan itu gitu selama itu? Kan kita nggak mungkin pacaran SMP kemudian 2 tahun kemudian menikah. Itu nggak mungkin banget. Terlalu muda ya. Menikah terlalu muda gitu kan nggak mungkin. Pasti kan masih ada butuh untuk sekolah lagi, mengejar cita-citamu begitu. Nah, apakah kamu sudah siap gitu menanti, menunggu sekian lama gitu untuk bertahan dengan pacarmu seperti itu. Dengan tentu ada batasan-batasannya. Itu. Ya, ya, ya. Ya itulah ya, Mm-mm. ada plus minusnya ya, bukan berarti kalau dari istriku tuh bukan berarti ya kalau dari psikologi perkembangannya SMP SMA belum gitu ya, tapi kalau kamu mau Mm-mm. pacaran ini ada konsekuensinya gitu ya, ada waktu yang harus kamu berikan, ada ya batasan sosialisasi itu yang sebenarnya tuh jadi momennya anak SMP SMA gitu ya untuk punya teman sebanyak-banyaknya gitu ya. Iya, Jadi dan memang berarti tugasku jadi bertambah, tanggung jawabku jadi bertambah. Berarti tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk dengan relasi eksklusif itu kita perlu harus ada batasan gitu. Nanti padahal masih harus mengejar cita-cita kan, kuliah gitu. Berarti harus bertanggung jawab terhadap hubungan ini, tetap harus mengerjakan kuliah, tetap harus tanggung jawab sama hubungan ini juga gitu. Nah, sanggup nggak kita melakukan itu, menjalani itu? Misalnya nanti kuliahnya yang satu di luar negeri, jadi LDR gitu. Sanggup nggak seperti itu? Atau alhasil nanti misalnya malah jadi putus misalnya karena LDR seperti itu. Itu sih. Kalau saran saya sih sebetulnya memang lebih baik berteman gitu ya SMP SMA. Nanti waktu kuliah baru kita mulai untuk memikirkan calon seperti itu. ya, ya.
TTM boleh nggak? Teman tapi mesra. Mesranya mau gimana tuh? Kadang gitu ya. Istilah sekarang tuh namanya apa? Friend zone. Kalau dulu kan Ya. TTM itu friend zone gitu. Itu kayak ya. Cewek kayak punya temen, terus mungkin nanti cowok punya pacar, cewek juga punya pacar, tapi akhirnya putus, terus ini temenan lagi. Itu tuh kayak relasi yang membingungkan juga ya soal friendzone itu. Kalau Iya. Friendzone. Ya, kalau menurut saya friendzone gitu ya, TTM, teman tapi mesra begitu. Nah, sebetulnya apa sih identik teman tapi mesra? Mesranya mau sampai gimana gitu? Sampai gandengan tangan, rangkulan, seperti itu. Nah, sebetulnya kalau misalnya sampai begitu, tujuannya apa gitu? Karena hal-hal relasi seperti itu, apakah menjadikan Tuhan itu sebagai nahkoda atau kepala di dalam relasi itu gitu? Apakah ada Tuhan di dalam relasi seperti itu? Sebenarnya poinnya di situ, ketika kita berelasi dengan lawan jenis, kalau kita sampai TTM, berarti mau mesranya sampai gimana gitu. Seperti itu sih, mesranya itu loh, mesranya mau sampai gimana, gitu. Friendzone-nya itu mau sampai gimana. Terus tujuannya apa, motivasinya apa, dan apakah di situ ada Tuhan. Kalau tujuannya cuma untuk gengsi, biar nggak dibilang jomblo, biar gue udah laku nih sebelum umur 17 tahun gitu. Nah, mungkin perlu dipikirkan ulang gitu. Motivasi seperti itu apakah sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan nggak gitu. Dan itu sebetulnya kalau kita TTM kan kita kayak menjalani eksklusif hubungan juga ya. Nanti orang-orang melihatnya akan seperti apa gitu. Lu jadian ya sama dia? Enggak, gue gak jadian. Gue cuman friendzone sama dia. Gue cuman temenan sama dia. Gue ini loh, apa nih? Gitu. Lu gak jadian kok, tapi lu diantar pulang kemana-mana berdua. Lu gandengan sama dia. Nah, apalagi yang cewek ya, gitu. Dilihatnya mungkin jadi kurang baik, gitu. Kok lu mau sih? Lu kan gak jadian sama dia. Kok lu mau diantar pergi ke rumahnya, lu diantar jemput sama dia, lu gandengan sama dia, lu dirangkul, misalnya kayak begitu. Nanti kan jadi ada satu stigma tertentu bagi cewek itu, gitu. Ya pikirkan ulang juga sih, seperti itu ya, TTM itu untuk apa, gitu. Apakah itu berkenan sama Tuhan apa enggak, gitu. Balik lagi ya, itu apa sih motivasinya dan apa yang kalian lakukan di dalam friendzone itu ya. Kalau motivasinya dan yang dilakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Hempaskan itu. Iya, hempaskan. Tetap itu. Iya. Nah, juga soal ini Ci, soal gimana kalau orang tua itu ngelarang pacar, apa orang tua tuh kayak nggak srek atau ngelarang kita untuk pacaran sama pacar kita gitu, padahal kita tahu ini tuh dia tuh Tuhan and only gitu. Maksudnya, apakah kita harus menghormati orang tua gitu atau ya kita menggunakan cinta ini gitu, gimana tuh? Iya. Nah, sebenarnya ini pengalaman pribadi saya nih, Paula. Dulu saya sama Kojo juga, dari orang tua Kojo juga nggak suka gitu sama saya gitu ya, untuk pacaran. Kok pacarannya sama Silva gitu, nggak ada yang lain gitu, jadi nggak setuju begitu. Nah, kita berdua perlu diskusi gitu. Waktu itu saya sama suami saya sekarang, jadi mantan pacar saya gitu. Kita diskusi. Nah, itulah perlunya sebuah pacaran, ada dialog di situ, diskusi. Nah, nggak sukanya itu kenapa? Gitu. Apakah itu hal yang prinsip atau hal-hal yang bukan prinsip?
Nah, hal prinsip itu apa? Hal prinsip kalau misalnya, oh nggak sukanya karena Silva ini nggak seiman, Silva ini bukan Kristen, bukan pengikut Kristus. Oke, kalau begitu, ya putus aja. Memang kan pagar dari Alkitab itu dua, seiman dan sepadan. Selain itu, Alkitab nggak menyebutkan secara rinci seperti apa begitu, tapi pagernya dua. Jadi waktu itu sih kita diskusi, Papa Mama Kojo nggak setujunya sama saya apa? Ternyata bukan hal primer, bukan hal prinsipal, bukan masalah iman dan sepadan, tetapi lebih kepada hal materi gitu. Jadi kalau begitu Kojo ngomong baik-baik sih, ngomong baik-baik bahwa ya sudah cocok dengan saya, kemudian itu bukan hal prinsipal seperti itu. Jadi tetap Kojo memutuskan untuk lanjut dengan saya begitu. Meskipun waktu itu ya kita terus bertahan ya, kita terus bertahan, bukan berarti kita terus kurang ajar terhadap orang tua Kojo, nggak menghormati, tetap kita menghormati meskipun mereka nggak suka, ya tetap saya nyapa, Kojo juga nyapa, tapi tetap kita melanjutkan hubungan itu. Gitu. Jadi kita perlu lihat kalau orang tua nggak setujunya kenapa? Prinsipal atau enggak gitu. Kalau nggak prinsipal, kita perlu doakan. Tetap kita nggak boleh kurang ajar. Kita tetap harus hormati. Ya kita ketemu ngomong baik-baik gitu ya. Apa yang menjadi landasan dari pacaran kita doakan juga gitu. Dan akhirnya orang tua Kojo luluh gitu dan mau menerima kami. Makanya kami pacaran cukup lama ya. Itu. Kami pacaran 6 tahun. Gitu. Jadi semangat yang belum klik sama orang tua. Nah, belum dapat restu. Semangat. Tapi itu poin penting tuh, Ci. Kadang kita tuh jadi anak remaja atau anak pemuda gitu ya, waktu nggak dapat restu, kita jadi hilang respect kita sama orang tua ya, dan merasa diri kita tuh yang paling tahu. Merasa ini kan hidup gua gitu, dan gua yang akan menjalani hidup gua gitu. Itu kan berarti ya kita memudahkan menghormati orang tua itu ya. Tapi kalau dari Silva Kojo kan ya bukannya Kojo menentang, tapi ya coba kita bicarakan dan kita lakukan yang terbaik gitu, hormati orang tua ya, itu tuh poin penting untuk kita. Iya, tetap nggak boleh kurang ajar, tetap harus hormat. Tetap kalau misalnya mau pergi sama pacar kita, tetap harus pamit, ngomong apa adanya, nggak bohong-bohong atau backstreet gitu ya, istilahnya pacaran tuh backstreet gitu ya. Jadi sembunyi-sembunyi, nggak boleh juga gitu, ngomong apa adanya, begitu. Nah, kita bisa coba diskusikan gimana cara mendekati orang tua sambil kita doakan. Saya yakin sih Tuhan bisa berintervensi buka jalan. Kalau memang kita punya relasi yang benar, kita punya tujuan yang benar, motivasi yang benar, pasti Tuhan buka jalan. Saya percaya itu, gitu. Nah, kalau nih ya pacar kalian malah bikin kalian jadi rebel sama orang tua, nah itu mari dipikirkan tanda tanya. Ya. Itu. Gitu, coba dipikirkan secara logika, mana ada orang yang membuat kita jauh dari orang tua gitu kan. Iya, iya. Aduh, sebenarnya banyak banget nih Ci, pertanyaan yang pengen aku tanyain, dan di Q&A yang kita masuk juga ini, tapi memang waktunya terbatas banget sih ini, kayaknya harus bikin sesi buat banyak banget sih kayak topik memang ini. Iya. Terus juga belum bahas tentang ini juga ya, batasan dalam berpacaran ya. Nah, benar juga nih. Gimana nih? Iya itu. Batasan dalam pacaran tuh penting banget tuh. Maksudnya gandengan boleh nggak ya? Rangkulan boleh nggak ya? Waduh. Seperti itu tuh, banyak yang nanya gitu. Nah, benar-benar. Kayak kita pernah polling juga nih,
memang Mm-mm. banyak yang juga ya soal skinship gitu, soal Iya, sentuhan-sentuhan. iya, Apakah iya. Yang itu ya susah juga. heeh, Aku bahkan saya sempat baca pollingnya itu nggak apa-apa lah asal nggak hamil. Saya kaget juga, ha? Ada yang jawab begitu tuh, gitu. Nggak ya, apa-apa lah asal nggak hamil katanya. Waduh, saya kaget. Nah, kalau misalnya sampai begitu, maksudnya apa tuh, gitu? Apakah sampai berhubungan seksual dalam pacaran asal nggak hamil itu jadi boleh? Kan nggak boleh, gitu. Tetap itu dosa, gitu. Nah, kemudian batasan fisik itu seperti apa? Nah, boleh nggak Cik gandengan? Menurut saya gandengan boleh, merangkul pacar boleh, tapi kita mesti tahu gitu. Diskusi dengan pacar kita gitu, sampai seberapa batas karena kita itu manusia diciptakan punya titik-titik rangsangan ya, titik-titik rangsangan yang perlu kita waspadai seperti itu. Nah, seringkali ada beberapa, khususnya cowok ya, cowok yang lebih mungkin untuk hawa nafsu seksual lebih besar daripada wanita, gitu. Saya sih ngomong belak-belakan apa adanya ya. Nah ini mungkin teman-teman juga pasti bukan satu hal yang tabu juga, satu hal yang perlu teman-teman pelajari. Bahwa setiap kita punya titik-titik rangsangan yang Tuhan memang ciptakan, dan kita memang makhluk seksual. Tetapi nah titik-titik rangsangan itu kita perlu kenali baik-baik dan kita perlu ngomong ke pacar kita. Titik rangsangan mana yang bisa membuat kita itu jatuh dalam dosa. Begitu. Ya kalau masalah jangan di tempat gelap berdua atau di dalam mobil berdua itu memang satu hal yang memang harus dihindari begitu ya. Di dalam gelap-gelapan atau berduaan di dalam rumah, di dalam kamar sendirian itu memang harus dan pasti harus dihindari begitu. Nonton film berdua yang ada adegan yang mungkin bisa memicu dalam jatuh dalam pencobaan itu juga harus dihindari. Tetapi masalah skinship ini yang batasan fisik ini kita perlu tahu bahwa kita punya titik-titik yang rawan begitu. Nah, misalnya berbicara mengenai kissing gitu ya, saya sih belak-belakan aja. Karena ada beberapa orang yang berpikir, oh kissing nggak apa-apa dong, Ci, gitu. Kan lumrah gitu pacaran kissing. Nah, perlu hati-hati gitu. Karena para cowok itu dengan kissing ada titik-titik yang membuat terangsang dan itu bisa jauh lebih dalam lagi gitu. Lebih lanjut lagi relasi itu gitu ya. Nanti habis kissing di bagian mana, kemudian bisa turun sampai kemana-mana dan melakukan hubungan seksual. Makanya kita harus benar-benar stop ketika kita tahu bahwa pacar kita misalnya mau kissing di bagian-bagian yang memang bisa membuat dia terangsang ataupun kita terangsang. Kita harus stop. Karena itu tidak memuliakan Tuhan. Karena dalam pacaran adalah kita untuk bertumbuh bersama, mengenal Tuhan, dan kita harus mengejar kekudusan hidup. Itu sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus. Jadi kalau dibilang, jadi kissing boleh nggak, Ci? Kissingnya di mana dulu? Gitu. Kamu harus tahu kissingnya di mana dulu. Gitu, misalnya. Oh, kissingnya di rambut, Ci, misalnya gitu. Nah, tujuannya apa kok kamu kissing-kissing di rambut? Tujuannya untuk apa? Misalnya, oh, untuk happy birthday, gitu. Ya, kalau untuk happy birthday misalnya kissing di rambut, cup, gitu. Dah, jangan lama-lama. Ya, kissing jangan lama-lama, maksudnya di rambut cep gitu sudah. Cik, boleh nggak kissing di bibir gitu. Nah, kamu tahu sendiri, bibir itu mengandung titik-titik rangsang yang banyak sekali. Dan itu bisa membuat orang terangsang, pasanganmu terangsang. Jadi, kalau saya langsung bilang belak-belakan, nggak boleh. Harus dihindari. Karena bibir ini area yang memang punya titik-titik yang bisa membuat kita melakukan hal yang lebih. Gitu. Gitu, Paula. Iya, iya, iya. Biar lebih jelas ya, jadi saya ngomong belak-belakan aja kan, soalnya kan teman-teman juga bukan anak kecil lagi kan ya, gitu, Malah sudah usia remaja. jelas sih terlalu banyak simbol-simbol kita nggak ngerti jadinya ya. Iya, iya, iya.
Nah ini teman-teman perlu perhatikan ya, setiap ya akhirnya bukan soal apa ya, yang ini yang ini nggak boleh gitu, tapi teman-teman harus aware sama diri kalian dan harus Ya, kalau yang sama pacar kalian, yang kalian menjaga dia sebagaimana Tuhan mengasihi dia ya, itu yang iya, utama. iya. Makanya saya selalu bilang para wanita itu adalah wasit dan para pria itu adalah kapten di dalam relasi pacaran. Makanya wasit itu berarti kan yang stop, nggak boleh gitu. Seperti itu. Berubuh kaget. Jadi para wanita tuh yang harus benar-benar kasih peraturan, nggak boleh kamu menyentuh ini, nggak boleh gitu. Nah, para pria yang jadi kapten untuk memimpin di dalam relasi ini supaya bisa ngendaliin relasi ini. Karena memang para pria kan nantinya kan jadi pemimpin rumah tangga kan, gitu. Ya, jadi sama-sama berjuang lah dalam relasi Tuh. pacar. Gitu. Dan sama-sama saling, yaitu ya sebagai kapten maupun sebagai wasit, sama-sama menjalankan tugasnya dengan baik ya untuk kemudian Tuhan. Ya. Oke Ci, buat terakhir nih ya, ada closing statement nggak untuk kita semua nih, untuk teman-teman remaja di apa, ataupun nanti remaja pemuda yang akan nonton IG ini di YouTube maupun di Instagram. Oke. Quote statement-nya satu hal, Cici mau kasih buat kamu yang udah pacaran, gitu ya. Buat kamu yang udah pacaran, ini kan edisi Valentine gitu ya. Tanamkan kasih Kristus dalam relasi pacaranmu. Dan jadikan relasi pacaranmu itu bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Bagi kamu yang masih jomblo, jangan tegang, jangan mengasihani diri, tetap semangat di dalam hidup itu. Bukan pacaran ataupun punya pasangan itu segalanya, begitu ya. Bagi kamu yang masih jomblo, tetap bergaullah, bertemanlah dengan sebanyak mungkin orang, supaya kamu semakin mengasah diri, mengenal diri, dan juga nanti Tuhan akan menolongmu, memberikan hikmat untuk kamu memilih orang yang tepat. Gitu ya. Jadi ingat, yang udah pacaran, tanamkan kasih Kristus. Dan kasih Kristus itu bukan seksual oriented. Kasih Kristus itu adalah kasih yang bisa mengendalikan diri dan juga memberikan diri sesuai dengan porsinya, dengan tepat. Kasih yang tulus. Gitu. Sip. Thank you Silva untuk setiap kalimatnya yang sungguh memberkati kita dan menjadi reminder buat kita semua untuk mari hidup kudus di dalam pencarian, di dalam PDKT-mu, di dalam pacaranmu, dan kamu akan menikmati keindahan dan pencapaian terbesar itu waktu kamu berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya bersama dengan mempelaimu gitu. Itu sungguh suatu perjuangan yang worth it banget ya. Layak diperjuangkan. Teman-teman selamat berjuang bersama dengan Tuhan. Kita pasti Tuhan akan sediakan yang terbaik bagi setiap kita asal kita tetap taat dan Oke, Ci Silva, boleh doain kita semua Ci untuk menutup ibadah kita hari ini. Iya. Ya, kita sama-sama berdoa ya, mohon Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai buat teman-teman. Yuk, kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami tahu Tuhan menciptakan pria dan wanita dengan begitu indah, dan kami tahu Tuhan, kami hidup di dalam dunia ini, kami boleh menemukan akan orang-orang di sekitar kami yang Tuhan ciptakan, dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan menciptakan begitu rupa. Ya Tuhan, biarlah kami boleh punya hikmat dari Tuhan untuk memilih dan mencari orang yang tepat bagi setiap kami yang masih jomblo, yang masih single, yang sedang bergumul mengenai pasangan hidup. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk kami tahu tujuan di dalam kami mencari
pasangan hidup. Dan kami tidak main-main, tetapi kami tahu ini sudah waktu yang tepat dalam usia kami, sehingga kami boleh menemukan orang yang tepat juga untuk menjadi pasangan hidup kami. Dan ketika kami sudah masuk di dalam pacaran pun, kami tahu bahwa Tuhan menginginkan kami untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan kami juga bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah kami boleh mengisi untuk relasi pacaran kami menjadi satu dialog center, komunikasi, sehingga kami sama-sama punya diskusi yang baik, kami punya sama-sama pengenalan yang baik, sehingga kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami boleh menanamkan kasih Kristus di dalam kehidupan pacaran kami, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Kristus dan menyenangkan Tuhan di dalam relasi pacaran kami. Dan Tuhan sendiri yang boleh menuntun akan langkah-langkah relasi kami, hingga kelak nanti ada waktu Tuhan, ada waktu yang indah, Tuhan boleh mempersatukan kami dalam satu ikatan yang kudus, di dalam ikatan pernikahan, di dalam ikatan rumah tangga, di mana Kristus menjadi kepala di dalam bahtera rumah tangga kami. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah setiap para wanita di tempat ini, para pria boleh menjadi dan memegang peran masing-masing untuk menjadi wasit dan kapten di dalam kehidupan relasi pacaran, di dalam kehidupan pertemanan, supaya boleh mawas diri, boleh menjaga diri masing-masing, mengendalikan diri masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you so much Ci Silva sekali lagi untuk setiap pembahasannya. Obrolannya hari ini seru banget. Kayaknya nggak cukup. Next time kita cari waktu untuk IG live bareng lagi Ci Silva. Oke, sip. Thank you juga buat teman-teman yang udah join. Teman-teman bisa lihat lagi ulangannya di IG RGK_Ketapang. Teman-teman juga bisa follow IG-nya Ci Silva Donna juga. Dan nanti juga ada di YouTube-nya Gereja Ketapang Sabtu keempat. Dan jangan lupa juga besok hari Minggu kita ibadah. Teman-teman persiapkan hati dan pikiran kalian untuk kita besok merayakan kebaikan Tuhan di hari Minggu. Oke? Don't forget untuk ibadah ya. Sekali lagi terima kasih Ci Silva. God bless Cici. Oke, thank you. Thank you. God bless.